Halo semua, jumpa lagi dengan saya Hendri dan saya Rahel dalam online experience kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua, baik yang Kristen maupun yang bukan Kristen, yang sudah dengan setia menyaksikan tayangan kami selama ini. Semoga tayangan kami dapat menjadi berkat untuk kita semua. Oh iya Rahel, nggak kerasa kita udah mulai masuk ke awal bulan Desember 2020 ya. Kayaknya tahun 2020 ini kita lalui dengan begitu cepat sekali. Mungkin salah satu penyebabnya karena virus COVID-19 yang masih di Indonesia ini yang telah mengubah tatanan dan kebiasaan hidup kita selama ini. Seperti yang kita lihat, pemerintah Indonesia juga terus berjuang untuk memerangi penyebaran virus COVID-19 ini. Betul banget tuh, Her. Nah, kita sebagai warga negara yang baik harus mendukung apa yang menjadi upaya pemerintah dalam memutus penyebaran virus COVID-19 ini. Apalagi penambahan pasien COVID-19 ini cukup tinggi, sehingga diperlukan kerjasama di antara kita semua. Dan buat teman-teman semua, terus berdoa agar Indonesia dapat segera terbebas dari pandemi virus COVID-19 ini. Oh ya teman-teman, sebentar rekan saya Yusak dan Vina serta GCC Band Purwokerto akan membawakan sebuah lagu pujian yang akan diikuti dengan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Luis, yang pastinya akan memberkati dan menguatkan kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah setia memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati segala usaha pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa langsung mentransfer melalui nomor rekening yang telah tertera di layar, atau langsung ke kotak persembahan yang telah tersedia di gereja. Teman-teman, seorang prajurit selain dia tegap, tegas dan kuat, dia selalu siap dan taat melakukan perintah komandannya. Demikian juga kita sebagai pengikut Kristus, kita harus selalu siap dan taat mengikuti perintah Tuhan dan juga taat terhadap pemimpin bangsa Indonesia. Mulailah kita menaati anjuran pemerintah Indonesia untuk memutus penyebaran virus COVID-19 ini dengan kita memakai masker saat berada di luar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan. Tetap berpikiran positif, jangan panik, namun jangan juga meremehkan. Sayangi diri Anda, keluarga Anda, dan teman-teman Anda. Saya Hendri. Saya Rahel. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Jadi lawanku, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi
bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Salam sehat Bapak Ibu Saudara semuanya. Waktu bergulir begitu cepat dan tidak terasa kita sudah memasuki awal bulan Desember 2020. Sebentar lagi bulan ini akan berakhir, tetapi pandemi yang melanda seluruh dunia belum berakhir. Marilah tekun berdoa dan memohon agar Tuhan dengan kuasa-Nya akan menyingkirkan pandemi ini. Banyak orang sudah bosan untuk terus tinggal di rumah karena tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan bebas. Baik orang tua, juga khususnya ibu-ibu sudah stres karena harus menggantikan tugas sebagai seorang guru di rumah bagi anak-anaknya. Sehingga anak-anak mulai dibiarkan, mau belajar atau tidak, ibu-ibu sudah mulai tidak peduli. Anak-anak pun juga stres karena ternyata mama atau ibu yang dicintai itu lebih galak daripada guru di sekolah. Kita diajar taat pada peraturan yang diberikan oleh pemerintah, diuji kesabaran kita. Karena itu, semua demi kebaikan kita masing-masing. Jangan bosan dengan peringatan tentang protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, hindari kerumunan. Dengan melakukan protokol kesehatan, maka kita sudah membantu pemerintah untuk menghentikan penyebaran virus corona yang mematikan ini. Saudara-saudara, kasih Tuhan selalu baru setiap pagi, hari, minggu, bulan, bahkan tahun. Beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun 2021 dan meninggalkan tahun 2020 yang penuh dengan kenangan pahit dan menyulitkan kehidupan. Doa dan harapan kita tentunya Tuhan mengadakan pembaruan di tahun baru yang akan datang, yang lebih baik dari tahun ini. Saudara-saudara, minggu ini kita memasuki minggu Advent, periode sebelum Natal, yaitu 4 minggu sebelum perayaan Natal. Nama Advent diambil dari kata Latin Adventus, sedangkan kata Yunani adalah parousia, yang artinya kedatangan. Jadi, masa Advent diartikan waktu penantian kedatangan Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Walaupun memiliki arti yang sama, Advent dan parousia, tetapi dalam penerapannya berbeda. Advent lebih difahami sebagai kedatangan Yesus yang pertama sebagai Mesias, penebus manusia.
dengan kedatangannya ke dunia, mengalami penderitaan dan kematiannya, sehingga kita layak menjadi anak-anak Allah. Parousia adalah kedatangan Tuhan kedua kalinya. Ia datang dengan penuh kemuliaan. Semua mata akan memandangnya, para malaikat menyertainya. Dia datang dalam awan kemuliaan. Seluruh dunia akan memandang kemuliaan kedatangannya. Dan kedatangannya sangat mendadak dan secara tiba-tiba. Kedatangannya yang kedua kali bersifat rahasia. Pada masa Adventus, yaitu menanti kedatangan Tuhan Yesus secara khusus dan istimewa, bukan berarti Tuhan tidak pernah ada, tidak hadir, atau tidak datang. Apakah Tuhan hanya hadir pada masa Advent, Natal, dan hanya masa inikah kedatangannya disiapkan dan dinantikan? Tentu saja tidak. Advent adalah saat, waktu, dan kesempatan bagi gereja, bagi kita semua untuk menyiapkan diri, menyiapkan hati secara khusus bagi kedatangannya pada hari Natal. Sementara Ia sudah datang, Ia juga sedang datang dalam keseharian dan pengalaman hidup kita. Bahkan Ia selalu datang kapan saja. Ia datang pada peristiwa kematian kita, juga pada akhir zaman, di mana kita tidak tahu kapan waktunya terjadi. Ia datang dalam kemuliaannya. Dengan demikian, Advent tidak sebatas 4 minggu menjelang pesta Natal, tetapi seumur hidup kita. Kita selalu dalam situasi Advent, sebab Tuhan selalu bisa datang dalam setiap kejadian, setiap peristiwa. Kedatangannya serba tak terduga, sehingga kita harus selalu siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kita duga dan ketahui. Masa Advent adalah masa penyadaran diri dalam rangka menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Apa yang harus kita lakukan untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya itu? Kita harus memiliki sikap yang selalu berjaga-jaga, karena hidup sebagai pengikut Yesus adalah hidup dalam peperangan. Tentunya peperangan yang baik, yaitu peperangan rohani melawan dosa. Semua pengikut Yesus terlibat dalam peperangan rohani ini, baik orang awam maupun pelayan Tuhan, sehingga kita dianggap dan disebut sebagai prajurit Kristus yang siap melawan perbuatan dosa. Agama sejati pasti ditandai peperangan yang kontinu melawan dosa. Tak ada agama yang toleran terhadap ketidakbenaran. Saat kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, langsung kita sudah menjadi salah seorang prajurit Kristus. Karena kita diperhadapkan dengan pertempuran setiap hari. Jangan lupa, musuh utama kita adalah dosa. Hari ini kita akan merenungkan tentang bagaimana kita dapat menjadi prajurit Kristus yang berjaga-jaga dan mengalami kemenangan. Seperti apa sikap prajurit yang baik itu? Dalam dunia ketentaraan, kita kenal sumpah prajurit yang berisi janji setia kepada negara, tunduk pada hukum, dan memegang teguh disiplin. Taat penuh kepada atasan dan tidak membantah perintah atau putusan. Menjalankan segala kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Memegang rahasia ketentaraan sekeras-kerasnya. Namun, pada kenyataannya ada oknum-oknum prajurit yang ternyata perilakunya menyimpang dari janji mereka sendiri. Dan itu semua adalah perbuatan orang per orang dan bukan secara kelembagaan. Oknum-oknum yang menyimpang memang selalu ada dan akan selalu ada. Tetapi jangan lupa bahwa ada banyak prajurit yang memegang teguh prinsipnya dan rela berkorban jiwa dan raga demi Ibu Pertiwi. Dari sudut kelembagaan, prajurit yang baik haruslah memegang teguh sumpah prajurit. Sosok kehidupan kita sebagai pengikut Yesus pun
digambarkan Paulus seperti seorang prajurit. 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4 mengatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara-saudara, seorang prajurit yang baik, terlatih, dan memiliki disiplin tinggi, wajib tunduk sepenuhnya kepada komandan walaupun membahayakan nyawanya sendiri. Mereka harus siap dan rela berkorban karena kebenaran, rela menderita bagi bangsa, dan seringkali ditempatkan di medan yang berbahaya, mengabaikan kepentingan diri sendiri demi kepentingan yang lebih besar. Hal ini bukanlah hal yang mudah. Hal itu tidak mudah dan diperlukan ketaatan penuh dan kesetiaan total kepada komandannya dan kesiapan untuk berkorban. Dalam kehidupan pengikut Yesus, Paulus mengatakan bahwa kita harus siap sedia setiap waktu untuk menjadi prajurit Kristus yang baik. Artinya, Kristus menjadi sosok komandan yang akan selalu mencukupi kebutuhan kita. Dia sangat memperhatikan hidup pribadi kita, bahkan menjanjikan keselamatan yang kekal. Hidup sebagai pengikut Yesus adalah hidup dalam peperangan. 1 Timotius 6 ayat 12 mengatakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Ini adalah peperangan yang baik, peperangan rohani. Semua pengikut Yesus terlibat dalam perang ini, awam maupun pelayan Tuhan. Agama sejati pasti ditandai dengan peperangan yang kontinu melawan dosa dan kuasa neraka dengan berbagai macam bentuknya. Jadi, jika kita adalah pengikut Yesus yang benar, langsung kita menjadi salah seorang prajurit Kristus. Ini otomatis, suka atau tidak. Bila kita sungguh-sungguh menjadi milik Kristus, segera kita dihadapkan pada pertempuran setiap hari. Kita berhenti melawan Allah, tindakan bodoh dan jahat yang kita lakukan sebelum percaya, sebaliknya langsung bergabung dengan pasukan Kristus untuk memerangi kedurhakaan. Musuh kita banyak dan tidak pernah istirahat menyerang kita. Tiada hari, bahkan saat sepanjang hidup kita tanpa musuh mengintai dan siap membantai kita. Musuh utama adalah dosa. Ia mempunyai agen-agen untuk menaklukkan dan melumpuhkan kita. Daging, musuh dari dalam, yaitu nafsu, dengki, tamak, pikiran kotor, kemalasan, dan lain-lainnya. Dunia dan setan adalah musuh dari luar, godaan, tarikan kenikmatan, materialisme yang tidak mempedulikan kehendak Allah dan lain-lain. Saudara-saudara, menjadi prajurit bukan berarti tidak pernah kalah, tetapi seorang prajurit tidak pernah menyerah. Sebagai prajurit Kristus yang baik dan selalu berjaga-jaga, kita harus yang pertama memiliki keberanian. Efesus 6 ayat 10 dan 12 mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Menjadi pengikut Yesus merupakan satu panggilan yang indah, karena kita tidak hanya menjadi jemaat-Nya, tetapi kita juga dipersiapkan menjadi prajurit Kristus yang tangguh, yang berani untuk menghadapi berbagai macam peperangan rohani dalam kehidupan kita.
Ayat yang kita baca mengatakan bahwa hidup kita tidak hanya hidup secara jasmani saja, darah dan daging, tetapi hidup secara rohani, di mana ada roh-roh jahat yang harus dilawan dan dipatahkan pekerjaannya, yaitu dengan kuasa darah Yesus. Iblis selalu menjalankan siasat jahatnya melalui berbagai macam masalah dan cobaan, bahkan melalui kenikmatan dunia untuk dapat menjatuhkan umat Tuhan. Tanpa ada perlawanan dari umat Tuhan, maka umatnya akan tersesat dan jatuh dalam dosa. Kita harus menjadi prajurit Kristus yang tangguh agar dapat memenangkan pertempuran rohani. Tentunya ada harga yang harus dibayar untuk menjadi prajurit yang tangguh. Harus ada usaha yang kuat dan tindakan yang harus dijalankan agar dapat menjadi prajurit yang baik. Harus memiliki hati yang kuat. Mengapa? Karena kita harus berjuang dalam banyak pertempuran dan harus menerobos setiap penghalang untuk kita berhasil dalam perjalanan ke surga. Hendaklah kamu kuat. Kita harus memiliki hati yang kuat dalam melayani, hati yang kuat dalam menanggung penderitaan, hati yang kuat dalam menghadapi pertempuran. Seorang prajurit boleh saja dipersenjatai dengan sangat lengkap secara jasmani, tetapi jika di dalam batinnya tidak memiliki hati yang baik dan kuat, maka perlengkapan senjatanya hanya akan sedikit bermanfaat. Kekuatan rohani dan keberanian sangatlah diperlukan untuk suatu peperangan rohani. Kita tidak mempunyai cukup kekuatan dari diri kita sendiri, karena keberanian alamiah kita sebenarnya adalah pengecut, dan kekuatan alamiah kita benar-benar lemah. Namun, seluruh kekuatan keberanian yang kita miliki adalah berasal dari Allah saja. Di dalam kekuatannya, kita harus maju dan terus maju, dan disinilah diperlukan keberanian dan hati yang kuat. Elsie Maud Inglis adalah seorang wanita yang berusaha keras untuk menolong siapapun, dimanapun. Ketika Perang Dunia Pertama pecah, ia langsung membuat petisi agar kantor urusan perang Inggris membuka unit medis wanita untuk merawat tentara yang terluka karena perang. Tetapi ia malah disuruh pulang dan duduk manis di rumah. Inggris akhirnya mengepak semua barangnya dan berangkat ke Prancis untuk menolong para korban perang. Dan hanya dalam waktu singkat, ia bisa membuka 2 rumah sakit di Prancis dan 1 di Rusia. Ia juga berangkat ke Serbia untuk membantu melawan epidemi tipes. Ketika pasukan Austria, Hungaria mengarah ke Balkan, ia menolak meninggalkan pasiennya dan ikut ditangkap bersama mereka. Pihak sekutu kemudian melakukan perundingan dengan pihak lawan agar ia dibebaskan. Tetapi Inggris meminta agar 13.000 warga Serbia yang ikut ditahan bersamanya agar dilepaskan juga bersama Inggris. Hingga saat ini ia dianggap sebagai prajurit nasional di Serbia. Seberat apapun beban yang kita alami, selalu ada kemenangan bila kita memiliki hati yang kuat dan keberanian untuk bertindak. Miliki keberanian untuk berubah. Miliki keberanian memperjuangkan kebenaran. Miliki keberanian melakukan hal-hal yang positif. Keberanian mengakui kekurangan dan kelemahan kita. Ini adalah keberanian yang kudus, yang harus menjadi ciri pengikut Yesus, prajurit Kristus. Berani berbuat atau berkata yang benar, berani melawan ajakan-ajakan yang tidak benar, apapun resikonya, karena keberanian itu Kristiani. Yang kedua, memakai senjata-senjata Allah. Efesus 6
ayat 11, 13, dan sampai 18. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. 2 kali disebutkan agar kita memiliki dan mengenakan perlengkapan senjata Allah. Ini menandakan betapa pentingnya senjata Allah bagi kita semua. Hidup kita harus dilengkapi dengan senjata Allah. Tak ada yang bisa membuat kita teguh berdiri sebagai pengikut Yesus kalau tidak diperlengkapi dengan senjata Allah. Ayat-ayat yang kita baca merupakan perlengkapan senjata Allah yang diberikan Tuhan untuk kita miliki. Setiap hari kita memilih pakaian yang cocok untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, bagaimana dengan perlengkapan senjata rohani kita? Banyak orang pergi bekerja dan meninggalkan rumah atau memulai tugas pekerjaan tanpa persiapan, tanpa senjata. Padahal senjata rohani sangat vital bagi kemenangan kita setiap hari. Kewajiban kita adalah mengambil dan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, lalu berdiri teguh untuk melawan musuh-musuh kita. Kita harus mengadakan perlawanan, tak boleh menyerah pada daya pikat dan serangan iblis. Iblis bangkit melawan kita, karena itu kita harus bangkit melawannya. Tetapkan hati dan jalan terus untuk melawan iblis, supaya kita dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat atau pada penderitaan yang menyakitkan itu. Berdiri tegap dan berikat pinggangkan kebenaran. Berdiri teguh sesudah menyelesaikan segala sesuatu. Kita harus bertekad dengan anugerah Tuhan tidak akan menyerah kepada iblis. Allah telah mempersiapkan seluruh perlengkapan senjata bagi kita, dan kita tak boleh meremehkan satu bagian pun daripadanya. Paulus memerintahkan agar memakai seluruh perlengkapan senjata Allah dan tetap berdiri teguh melawan iblis, yang tentunya semua dilakukan dengan iman. Kristus sudah mengalahkan iblis, dan seluruh perlengkapan senjata itu diberikan Allah kepada kita untuk kita berjuang melawan musuh. Saudara-saudara, kita sedang berada dalam masa jahat dan musuh kita pun jahat. Tetapi jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kebenaran dan ketulusan harus menjadi ikat pinggang kita. Apa yang menjadi ikat pinggang Kristus harus menjadi ikat pinggang kita. Allah menginginkan kebenaran, yaitu ketulusan di dalam batin. Ini merupakan kekuatan di pinggang kita yang mengikat semua perlengkapan senjata lainnya. Iblis adalah pendusta, tetapi pengikut Yesus yang hidupnya dikuasai kebenaran akan dapat mengalahkannya karena mengenakan ikat pinggang kebenaran. Kebenaran harus melekat seperti ikat pinggang, karena itu akan mengendalikan dan menahan diri kita dari kebebasan tanpa moral. Berdiri tegap
berdiri teguh, tetap menggunakan ikat pinggang kebenaran, tetap bersemangat dan jangan sampai tawar hati, agar kita dapat menikmati dan mendapatkan berkat perlindungan Tuhan. Satu hal yang melindungi kita adalah kebenaran tentang siapa diri kita di dalam Kristus dan siapa yang tinggal di dalam kita. Berbaju sirah keadilan. Baju sirah dipakai untuk mengamankan organ-organ tubuh yang penting, melindungi jantung atau hati. Baju sirah ini melambangkan keadilan Kristus yang dilekatkan kepada kita. Itu merupakan baju sirah kita terhadap panah-panah murka ilahi. Keadilan Kristus yang tertanam dalam diri kita adalah baju sirah untuk membentengi hati terhadap serangan-serangan yang dilancarkan iblis terhadap kita. Amsal 27 ayat 19 mengatakan, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Hati manusia mencerminkan manusia, artinya apa yang ada dalam hati seseorang pasti akan terrefleksi dalam ucapan dan tindakan. Kalau hati kita beres, maka segala ucapan dan tindakan pun pasti beres, atau sebaliknya. Hati harus dijaga karena dapat menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan keseharian kita. Hati merupakan aset yang akan menentukan arah hidup dan iman kita. Orang bijak mengatakan, hati-hati menjaga hati, karena hati sering disakiti oleh hati yang kurang hati-hati. Pernyataan ini memberi kesimpulan bahwa hati punya fungsi dan peran yang sangat strategis di dalam perjalanan kehidupan kita. Karena itu, sangatlah penting kita menjaga hati kita, karena hati merupakan sentral dari semua aktivitas kehidupan kita. Kenakan baju sirah keadilan. Pemikiran kita dapat tercemar dan menjadi najis di hadapan Allah karena memiliki segala pikiran yang jahat. Setiap kita harus menjaga hati kita agar tidak timbul kehidupan dan pikiran yang bertentangan dengan firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 8 mengatakan, tetapi kita adalah orang-orang siang. Baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih. Paulus menjelaskan bahwa iman dan kasih merangkum seluruh anugerah Kristiani, karena dengan iman kita dipersatukan dengan Kristus, dan dengan kasih kita dipersatukan dengan saudara-saudara kita. Ini menunjukkan ketaatan yang tekun dalam melakukan kewajiban kita kepada Allah dan berperilaku yang baik terhadap sesama dalam tugas keadilan, kebenaran, dan kebaikan kepada sesama. Kita dapat memukul mundur setiap godaan untuk hidup dengan emosi, baik kemarahan, rasa takut, atau rasa tidak puas, dan menanggapi setiap persoalan dengan sikap yang benar. Kita harus setia dan cinta pada kebenaran. Keadilan di dalam Kristus tanpa dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari hanya memberikan kesempatan iblis untuk menyerang kita. Berkasut Injil damai sejahtera. Kasut tentara Romawi bertapak tebal dan berpaku-paku sehingga dapat berdiri tegap di lumpur dan dapat menahan kaki dengan lebih baik pada waktu berperang, dan itu merupakan perlengkapan senjata militer. Bila kita ingin berdiri tetap dan bertahan, maka kita memerlukan kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kita sudah memiliki perdamaian dengan Allah yang disebabkan oleh Injil, sehingga kita tidak perlu takut terhadap serangan iblis atau manusia. Kita harus memiliki damai sejahtera dengan Allah, dengan orang lain, jika kita ingin mengalahkan iblis. Kasut juga mempunyai arti lain,
kita harus bersiap sedia setiap hari untuk memberitakan Injil damai sejahtera kepada dunia yang sesat. Orang Kristen yang menang adalah orang Kristen yang bersaksi. Bila kita bisa memakai kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, maka kita memiliki kaki yang elok. Orang yang memiliki cinta damai berdasarkan Injil tak akan berdiam diri. Mereka akan mencari jalan untuk dapat terus bersaksi. Perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh. Iman harus menjadi perisai kita. Perisai iman menggambarkan perlindungan Tuhan. Ini yang paling penting dan utama, karena iman merupakan segala-galanya bagi kita dalam masa pencobaan. Gunakan iman sebagai tameng, sebagai pelindung yang memberikan keamanan dan sekaligus menangkis serangan dan godaan rayuan kuasa kegelapan. Dengan iman, kita siap melawan roh jahat dan orang-orang yang bermaksud jahat yang akan menghancurkan iman kita kepada Tuhan. Dengan perisai iman, kita dapat memadamkan semua panah api dari para pendosa dan penjahat. Kita harus setia menggunakan perisai iman di sepanjang kehidupan kita. Kita harus menggunakan di mana saja dan kapan saja. Pada saat sang prajurit memegang perisai di depannya, itu akan melindunginya dari tombak, panah, dan panah api. Iman merupakan senjata pembelaan diri yang melindungi kita dari semua panah api iblis. Iman membawa keselamatan bagi kita. Pola pikir yang lama diubah dengan pola pikir yang baru. Keselamatan harus menjadi ketopong kita, yaitu pengharapan yang tertuju kepada keselamatan. Ketopong gunanya untuk melindungi kepala. Jadi, ketopong berbicara juga tentang pikiran yang dikuasai oleh Allah. Pengharapan yang baik akan keselamatan, yang memiliki dasar yang baik dan dibangun dengan baik, akan menyucikan jiwa dan menjaga supaya pikiran tidak dicemari oleh iblis. Iblis ingin menggoda supaya kita putus asa, tetapi pengharapan yang baik membuat kita tetap percaya di dalam Allah dan bersukacita di dalam Dia. Dengan ketopong keselamatan, kita menaruh pikiran Kristus yang memberi kita ketajaman dan hikmat. Akhirnya, kita mengambil pedang roh supaya dapat melawan setiap dusta iblis dengan kebenaran firman-Nya. Kita memiliki iman yang dalam kepada Allah, sehingga pikiran kita dibersihkan dan diselamatkan karena kita mempraktekkan firman Tuhan. Sekuat apapun musuh berusaha menjatuhkan kita, kita tetap kuat tertanam dalam kehendak Kristus. Berjaga dan berdoa. Ayat 18 mengatakan, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Senjata-senjata itu dilengkapi dengan sikap berjaga-jaga, yaitu berdoa. Kita harus dapat menggabungkan doa dengan semua anugerah agar bisa bertahan melawan musuh-musuh rohani, yaitu dengan sungguh-sungguh memohon pertolongan Tuhan. Doa merupakan energi yang memungkinkan prajurit Kristus memakai perlengkapan senjata dan menggunakan senjatanya. Saudara-saudara, kita tidak dapat berjuang dengan kekuatan kita sendiri. Betapa kuatnya atau pandainya kita menurut pikiran kita, kita butuh kekuatan utama dari Tuhan. Kekuatan itu hanya kita peroleh melalui doa. Doa adalah kekuatan untuk memperoleh kemenangan, tetapi bukan asal doa. Ada cara yang harus dilakukan, berdoa setiap waktu. Tetap memiliki persekutuan dengan Tuhan. Doa yang didengar Tuhan bukan karena doa itu panjang dan bertele-tele, tetapi karena
kita berusaha mempertahankan hati kita dalam sikap doa, mengambil kesempatan dan memanfaatkan kesempatan untuk memelihara persekutuan dengan Tuhan. Segala doa dan permohonan, ada beberapa macam doa. Berdoa biasa, doa permohonan, doa syafaat, doa ucapan syukur. Kalau kita hanya berdoa untuk memohon berkat-berkat jasmani, maka kita akan kehilangan berkat Allah yang sesungguhnya. Saudara-saudara, doa merupakan senjata untuk kita selalu waspada. Punya senjata tapi tidur tidaklah berguna. Dan prajurit yang tidak punya senjata tidak akan berarti banyak. Prajurit yang punya senjata tapi tidak atau tanpa berjaga-jaga juga tidak berguna. Yang ketiga, bertempur sampai akhir. 2 Timotius 4 ayat 7 mengatakan, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman." Peperangan rohani ini berlangsung selama hidup, karena musuh yang terakhir yang harus dikalahkan adalah maut. Kita tak boleh kehilangan kewaspadaan dalam peperangan rohani ini, atau kita akan dikalahkan musuh-musuh kita. Ada pahala bagi prajurit Kristus yang baik, yang bertempur sampai akhir dan menang. Wahyu 3 ayat 21 mengatakan, "Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya." Jadilah prajurit Kristus yang melaksanakan pertempuran sampai akhir, karena kemuliaan abadi menanti. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Firman Tuhan sudah kami dengar hari ini, kiranya mendapat tempat yang baik dalam hati kami. Jadikan kami prajurit Kristus yang tangguh, berani bertanding dalam pertandingan iman yang benar, untuk mendapatkan hidup yang kekal. Selalu berjaga-jaga dan memiliki hati yang kuat, sehingga bisa merebut kemenangan. Karena Tuhan sudah memperlengkapi kami dengan perlengkapan senjata, sehingga kami dapat berdiri teguh di dalam Tuhan. Tuhan, biarlah kebenaran, keadilan, serta pikiran Kristus ada dalam hidup kami, sehingga kami bisa terus berjaga-jaga dan terus bertempur sampai akhir untuk mendapatkan kemuliaan abadi. Tuhan, kami terus berdoa untuk keselamatan, kesehatan kami masing-masing, kemurahan dan anugerah Tuhan selalu kami dambakan, ada dan menyertai kami semua, sehingga kami terhindar dari sakit penyakit dan perlindungan Tuhan nyata bagi kehidupan kami semua. Tuhan juga menyertai pemerintah dan negara kami. Terus nyatakan anugerah dan kemurahan Tuhan bagi negara dan bangsa kami ini. Berikan kemampuan, hikmat bagi Bapak Presiden Jokowi untuk mengatasi apa yang terjadi di negara kami ini. Tuhan memberkati keluarga, semua anak-anak Tuhan dalam usaha pekerjaan, perjuangan hidup yang dilakukan setiap hari. Tuhan juga memberkati semua persembahan-persembahan yang diberikan untuk menunjang gereja Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan memberkati saudara semua. Menanduk busuk di bawah kaki, ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersama
bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja